Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim asesor, Ibu Dr. Anda Jahminarsih MPD, serta Bapak Haji Muhammad Sugeng Riyadi SPD MH. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Dr. Anda Lilis Mahadini, sekaligus mewakili Korsatpen Semarang Barat. Yang saya hormati Bapak Sunardi, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Manyaran 3. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Manyaran 3. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah untuk kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan kegiatan visitasi akreditasi tahap kedua SD Negeri Manyaran 03 yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2022. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua evaluasi dari tim asesor, yang ketiga prakata pengawas mewakili Korsatpen Semarang Barat, yang keempat prakata dari kepala sekolah, yang terakhir dan penutup yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri dilanjutkan dengan doa. Marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu evaluasi dari tim asesor. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Jahminarsih MPD beserta Bapak Haji Muhammad Sugeng Riyadi SPD MH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala ila billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sugeng Riyadi SPD MH, ya mitra kerja saya ya, senior saya yaitu dari tim akreditasi BAN SM Jawa Tengah. Juga Ibu Pengawas, Ibu Lilis, Dr. Anda Lilis Mahardani ya, yang mewakili juga Korwil atau Korsatpen Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Bapak Ibu, Bapak Kepala yang terhormat, Bapak Sunardi SPD, Bapak Kepala SD Negeri Manyaran 03 Kota Semarang, Bapak Ibu Guru, tenaga administrasi, dan segenap keluarga besar dari SD Negeri Manyaran 03 Kota Semarang yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam acara temu akhir pelaksanaan visitasi akreditasi di SD 03 Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Alhamdulillah kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, nah ini saya lebih dulu, non sewu Pak Sugeng ya. Nanti dilanjut Pak Sugeng untuk acara evaluasi pelaksanaan visitasi akreditasi hari ini. Alhamdulillah pelaksanaan visitasi dengan daring di SD Negeri 03 Manyaran, Kota Semarang selama 2 hari, tanggal 10, 11 bulan Oktober 2022
berjalan dengan lancar, sukses, semoga diridhoi Allah SWT. Ya ibaratnya kalau ini Bapak Ibu Kepala ya seperti kalau ada udunnya udah pecah ya. Tadi kita sudah plong ya, tapi bukan berarti merdeka. Bahkan ini kalau kalau akreditasi selesai bahkan menjadi awal. Nah, awal untuk memotivasi ya, meningkatkan mutu pembelajaran di SD Manyaran 03 yang akan datang. Ya. Bahasanya kalau ya dicek ya supaya nanti semangatnya meningkat lagi. Ya. Bapak Ibu mati. Nah, sebelumnya itu kami sampaikan 2020 yang terkenal IASP 2020 itu memang ada 4 komponen. Dibanding yang kemarin ada 8 standar nasional pendidikan yang jumlahnya ratusan butir. Sekarang hanya 36 butir. 4 komponen tersebut itu sudah 8 SNP-nya itu sudah include di dalamnya. Nah, 4 itu yang kemarin sejak hari pertama Senin Selasa kita bedah, kita observasi, kita dokumen dan wawancara, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, filosofinya Bapak Ibu seperti ini ya. Masyarakat sekarang sudah cerdas, artinya eranya era di mana masyarakat itu menginginkan, mengharapkan customer service. Artinya beliau kepingin lulusan dari satuan pendidikan, misalnya lulusan dari SD negeri ya, mutu lulusan yang utama. Sehingga merasa puas atau tidak puas itu adalah nanti dari prosesnya. Ya. Nah, setelah mutu lulusan itu dituntut oleh masyarakat, otomatis di istilahnya mutu lulusan itu bagus dengan proses yang luar biasa, proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran itu diantaranya ya ada 4C dan lain sebagainya, nanti tak ulas. Ya. Nah, untuk bisa menjadikan proses pembelajaran yang top marko top, ya gitu, yang luar biasa, otomatis dipegang atau dipimpin atau diajar, dididik oleh guru yang jos gandos gitu. Nah, ketiga itu baik itu mutu lulusan, proses pembelajaran dan mutu guru itu di-manage. Nah, biasa hebat itu di-manage seorang manajer atau di-manage yang profesional ya, sehingga 4-4-nya itu menjadi komponen IASP 2020. Nah, 2 hari ini kami sudah yaitu kami berdua sudah yaitu dari metode wawancara, observasi tadi keliling ya, observasi sarana-prasarana, juga dokumen yang sudah dikirim lewat Sispena. Ini kami memberikan kesan ya, kesan dulu. Yang pertama, kesannya kami seperti keluarga ya, walaupun jauh. Kesannya seperti keluarga, karena semuanya kami tanyakan dijawab dengan baik, apa yang kami minta juga diberikan dengan baik. Nah, ini kami harapkan itu tadi sesuai dengan slogan sekolah, yaitu ramah lingkungan ya, ramah anak ya Pak ya. Nah, ini kami harapkan selalu ditingkatkan. Yang kesan berikutnya yaitu tentang misalnya yang pertama mutu guru gitu. Mutu lulusan dulu. Mutu lulusan ini yang kami rekomnya yaitu terkait dengan prestasinya, ya. Karena prestasinya saya lihat kemarin karena pandemi 2 tahun kan kosong ya. Nah, pernah yaitu tingkat kota juara Popda Voli ya dulu. Nah, ini kami harapkan yuk mulai sekarang karena sudah luring
kita tingkatkan prestasinya, bahkan kalau bisa tingkat kota Semarang. Ya, kalau kemarin yang di-share itu yang di Sispena banyak kecamatan. Nah, tolong disemangati, dimotivasi agar untuk mutu lulusan bisa mencapai prestasi sampai kota, bahkan provinsi, bahkan sampai nasional. Ya. Ini saya tahu tadi Pak Kepala sudah nyampaikan, sudah bagus, melihat peluang. Popda itu misalnya yang jarang ada pesertanya sepak takraw gitu kan. Nah, kebetulan ada anaknya seneng sepak bola dan juga gurunya punya skill sepak takraw. Lah ini nanti difokuskan, istilahnya prioritaskan biar juaranya sampai provinsi bahkan nasional gitu, supaya betul-betul bisa membawa nama SD Manyaran 3. Ini yang kaitannya dengan mutu lulusan. Yang kedua yaitu terkait dengan proses pembelajaran Bapak Ibu. Saya tadi observasi kelas di kelas 3 ya, kelasnya Bu Novi ya, yang luar biasa. Ini gurunya energik, ya, milenial, suaranya juga menggema, melantang, sehingga anak-anaknya itu semuanya perhatian, juga sabar, melayani anak yang agresif semua. Penampilannya oke itu, nah, itu ya, dan menyenangkan. Tadi juga saya sempat tanya jawab dengan beliau. Anaknya aktif, seneng, 4C-nya dari komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan kritis itu tadi sesuai dengan subtemanya juga ada. Ini kami harapkan karena ini ada sampel, kami harapkan semua kelas, itu bisa seperti itu. Pakai LCD semua, itu toh, pakai alat peraga atau media. Metodenya metode yang metode cooperative learning, artinya pakai kerja kelompok, tidak ceramah sudah ditinggal sekarang. Terus itu posisi duduk juga seperti itu, artinya jangan monoton, nah, boleh diganti-ganti. Ini tadi untuk proses pembelajaran sudah baik, tinggal nanti semua kelas kami harapkan sama, bahkan Pak Kepala selalu supervisi 1 semester 2 kali, sehingga tambah meningkat. Kalau supervisi berarti kan tambah tahu kekurangannya, sehingga nanti akan diperbaiki, ditindaklanjuti. Itu terkait proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mutu guru Bapak Ibu. Yang saya rekomnya kaitannya dengan ini PKB, nah, itu program profesi keprofesian berkelanjutan, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini Bapak Ibu guru masih belum semua ya, masih sebagian yang membuat tulisan PTK atau artikel, baru 4. Ini karena dituntut untuk kenaikan pangkat ya. Jadi mutu yang guru yang bermutu, nah, guru yang berkualitas itu diantaranya indikatornya adalah naik pangkat. Dan naik pangkat otomatis kan membuat itu karya tulis ilmiah. Tolong nanti sering mengikuti bahkan jurnal, bahkan PTK, karena itu akan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, di kelasnya masing-masing. Jadi ini kaitan catatan yang istilahnya perlu ditingkatkan. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu manajemen sekolah. Ini saya lihat sudah istilahnya karena dari komponen manajemen sekolah yang satu Suara Bumin kok tidak terdengar ya? Bumin malah Bumin keluar. hilang. Bumin hilang. Ini aja, ganti saya nanti. Terus kalau Bumin masuk, biar melanjutkan. Gitu ya. Ya, Bu ya. Mantuk-mantuk tong mikir hati buka.
Nggih, Bapak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya beri begitu ben mantep iki wong Demak iki kudune nganggo ngono barang ta. Ora gelem kalah karo Pak Kiai Manyaran. Iya. Gitu. Nah, tadi sudah saya awali dengan membaca sholawat. Semoga doa-doa kita semua itu bisa, nah istilahnya kalau kata Pak Kiai, kalau diawali dengan sholawat itu langitnya terbuka. Jadi doa kita akan terkabul. Itu semoga nanti tidak hanya A ya, dapatnya B atau C gitu ya. Kan meningkat. Meningkat dari A ke B ke C gitu. Enggak, dari A plus gitu. Ya. Yang saya hormati Bu Mimin yang masih mencari sinyal mungkin, kemudian Bapak Ibu, ini ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu-ibu pengawas ya, mewakili, kalau tempat saya Korwil, Bu, tempat dengan itu Kor Satpen, ya, Koordinator Satuan Pendidikan. Itu samalah. Istilah kan boleh beda, tapi kita tetap sama orang Indonesia. Nah, kemudian yang lain juga nih, Bapak Ibu guru, ya, kalau yang dari Babinsa ada ikut ya Pak ya, komite kelihatannya masih ya. Iya, itu kelihatannya wajah tua sekarang jadi wajah muda ini. Wah, cantik-cantik ini. Dengan kepalanya. Gitu. Halo, masih dengar suara saya? Masih dengar suara saya? Masih, Bapak. Masih, Bapak. Masih ya. Ya. Bapak Ibu tadi, saya juga menganalisis dua hari ini tentang mutu lulusannya memang sudah banyak yang lulus, tapi kelihatannya yang menjadi pejabat kemarin dari pengakuan komite pengatur orang tua itu ya masih perlu peningkatan gitu. Belum ada yang jadi wali kota. Belum ada. Ya, puas terhadap lulusan SD Negeri Manyaran 03. Kepuasan itu kan relatif ya Bapak Ibu ya. Perlu kita tingkatkan lagi supaya lebih puas lagi begitu. Ya. Kemudian tentang hasilnya, lulusannya itu kan mengarah pada sikap, pengetahuan dan keterampilan, ya lumayan. Tapi ekstrakurikulernya itu perlu ditingkatkan lagi. Ya ekstrakurikulernya kan baru berapa tuh 4 atau 5. Ada pramuka, ada rebana, ada apa itu? Tari, ya. Ada tari dan ada takraw. Itu tingkatkan lagi supaya masing-masing siswa itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Ya, apalagi di IKM ya. Implementasi kurikulum merdeka itu kita harus meningkatkan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda. Kemudian untuk proses pembelajaran dapat dari PK ya. Yang 5 itu keseluruhan itu baik, tapi karena suaranya tidak jelas, nah menjadi catatan gitu. Nah catatan ini, tapi saya lihat tadi yang garis-garis besar. Contohnya, siswa pada awalnya sudah dikelompokkan pada kelompok ya, sudah kelompok. Tapi tempat duduknya
itu ada yang membelakangi guru. Nah, kalau misalnya ya ini saya usul gitu. Pada waktu berkelompok, misalnya ya jangan sampai ada anak yang membelakangi guru. Jadi untuk yang membelakangi guru dikosongi gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kotak itu letter O ya, itu yang dipakai adalah letter U-nya itu. Jadi yang membelakangi guru dikosongi. Ngerti itu maksud saya ya? Supaya kalau guru menyampaikan secara klasikal itu anak tidak harus memutar kursinya gitu. Kalau klasikal ya masih klasikal, informasi-informasi umum misalnya tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, kemudian asesmen yang akan dipakai dalam selama 2x35 itu kan masih secara klasikal. Itu anak tidak usah balik. Kemudian ini karena melihat itu ya mencari yang sekiranya bisa untuk perbaikan. Yang lain adalah ini Ibu tadi menyampaikan informasi klasikal itu pada waktu anak sudah berkelompok, sudah bekerja di kelompok. Ini kan akan mengganggu konsentrasi anak bekerja secara kelompok. Kalau misalnya Ibu tadi melihat bahwa ada informasi yang harus disampaikan, maka tarik dulu perhatiannya. Anak-anak, berhenti sebentar. Perhatikan Bu Guru, gitu ya. Ini tadi perintahnya seperti ini. Nah, mungkin supaya tidak keliru. Itu ditarik dulu, baru informasi secara klasikal. Jangan sampai anak-anak sudah bekerja di kelompok, Ibu memberi perintah secara klasikal nanti akan mengganggu kerja kelompok. Tapi ada yang baik tadi yang saya lihat, bahwa guru tidak sekedar duduk di kursi guru, tapi guru berkeliling, mendampingi kelompok yang membutuhkan bantuan. Memang seperti itu ya, itu termasuk pembelajaran diferensiasi. Jadi memberikan bimbingan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, anak-anak yang istilahnya upper, yang sudah bagus, gitu ya, kita cukup bertanya saja bagaimana sudah bisa bekerja, ya sudah. Tapi anak-anak yang kelompoknya lower, yang bawah, misalnya, sekarang namanya kan mulai berkembang. Jadi bukan bodoh yang nggak ada anak bodoh. Adanya mulai berkembang itu membutuhkan pendampingan yang lebih efektif. Gitu. Dan saya Bu Min, ini saya selalu ya, supaya nanti kembali ke jenengan lagi. Ya, ya, siap. Kemudian ini Bu pengelola, sebetulnya suasana belajar tadi menyenangkan. Ya, saya lihat anak-anak wah bertepuk tangan itu ya. Wah itu terus ambil satu-satu. Tetapi waktunya tadi kok lebih dari itu 10 menit ya. 10 menit ini belum. Kemudian asesmen setiap individu ini kan harus berlangsung pada akhir pembelajaran. Nah, karena jenengan memberikan RPP kepada kami itu tidak 2 kali 70 menit, tapi malah 1 kali pertemuan 7 jam gitu. Ya, itu seperti itu. Namun demikian, ini secara umum bagus karena Ibu sudah menggunakan IT, walaupun ini tadi LCD sudah medianya, media LCD, artinya tayangan-tayangan LCD itu sudah membantu jenengan. Bagus, mohon dipertahankan. Ini kata Bu Minarse tadi begitu, pertahankan, tingkatkan gitu. Kemudian mutu guru saya sama dengan Bu Minarse tadi ya, perlu peningkatan ya Bu ya, perlu ditingkatkan terutama pada PKB-nya ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ya. Kemudian manajemen ini kalau hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan komite, dengan siswa. Nah, kalau dengan siswa tadi tidak begitu jelas ya, karena memang ya kemampuan siswa. Tapi dari tiga sumber tadi sudah lumayanlah bagus, tentang visi misi dibuat bersama, disebarluaskan, kemudian dievaluasi setiap tahun ya, kemudian diadakan review gitu ya, kemudian direvisi bagus, RKS-nya juga sudah
menunjukkan itu. Nah, tadi memang saya tanya anak, apakah ada yang sarana prasarana yang diperbaiki? Anak tidak bisa menjawab. Tapi setelah Pak Tesa tadi ya, Pak Tesa panggilannya Pak siapa tadi? Itu mengajak saya berkeliling, wah ternyata indah. Ya, sekolah jenengan itu indah. Bahkan sudut-sudut kecil itu dibuat taman. Ya, ada ikannya tadi, ya ikan opo gue. Ikan kayak ikan apa itu warnanya emas itu loh. Ya, ikannya saja emas. Nah, ya ikannya saja emas, apalagi guru-gurunya itu yang cantik-cantik itu. Hatinya emas. Hatinya emas. Mas siapa? Ya masih dewi-dewi itu. Masih kan suaminya sendiri. Ya, ini Pak Kepala Sekolah itu wah tegang kelihatannya itu. Ini aja nanti kalau sudah umurnya 60 dipensiun saja itu. Ya mesti. Ya mesti tegang. Tidak tegang, Pak. Ya. Nah, kemudian ini tadi untuk pengelolaan guru memang ini Pak ya, nilai itu kan gabungan dari nilai IPR dengan nilai ini Bu ya, nilai butir itu Bu ya. Nah, IPR-nya kan rendah, rendahnya di mana tuh? Jumlah yang mendapat sertifikat itu sedikit karena baru diangkat P3K kan gitu tuh. Nah, itu menjadi rendah. Jadi untuk yang itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya jumlah guru berapa, yang berpendidikan S1 itu berapa, kemudian latar belakangnya sama apa enggak, berapa yang dapat sertifikat pendidik, nah itu kan ada di sana. Tidak bisa kita berbuat apa-apa, memang objektivitasnya di situ. Nah ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penjaminan mutu yang dulu melalui SPMI, EDS, nah sekarang menjadi rapot pendidikan itu ya. Itu kan memang dibuat bersama-sama sehingga masuk menjadi bahan dapodik, bahan AN, AKM dan survei itu menjadi rapot pendidikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti hasilnya baguslah. Ya, minimal sama yang dengan isi dalam dia ya. Piro? 94 atau 99? 91, Pak. Lah kemarin kan katanya kan ya terakhir nilainya 94 pada 91. Karena tertulis ya, Pak. Dikalkulasi bagi jadi 91. Jadi 91. Sekarang nanti menjadi 94 atau 99 gitu ya. Ya, Semoga kan kami tidak boleh memberikan sekarang ini nilainya berapa kalau memang belum jadi ya Bu ya, Bu Mimin ya. Belum jadi. Nggak bisa, kita harus mengisi dulu 36 butir itu dengan deskripsinya. Mungkin masih bekerja bermalam-malam gitu ya. Itu baru nanti kita unggah ke NIA, ke Sispena ya. Kemudian kita masuk ke Pemprov, nanti divalidasi, baru naik lagi, nah baru menjadi nilai. Jadi prosesnya masih panjang, tidak usah tanya nilainya berapa Pak. Yang jelas tidak lebih dari 100. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, nah, kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau uraian saya ini kurang panjang, nanti bisa disambung Bu Mimin lagi. Gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Mimin meneruskan yang lagi. Mohon maaf ya tadi ternyata sinyalnya kok langsung hilang. Sini hujan Bapak. Sini hujan langsung hilang. Akhirnya ada refresh. Mohon maaf saya terpotong tadi. Yang terakhir saja yaitu penutupan ya. Kami berdua ya, yaitu saya Minarse dan Mbak Sugeng Liati. Selama 2 hari bertugas menjadi asesor di SD Negeri 3 Manyaran, Kota Semarang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus Bapak Ibu?
Sama-sama ya. Dan terima kasih atas atensinya, atas pelayanannya, Pak Tesa, Mubeng-Mubeng dan sebagainya, Bu Parsia, Bu Yuni, ya. Pak Nardi apalagi luar biasa tegang ya kayaknya. Ya. Mau pensiun Pak, semoga nanti plong ya seperti itu. Ya. Dan yang penting tetap semangat. Ya, ini tak beri satu motivasi semangat saja. Ya. Mumpung ini bulannya Oktober kan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tambah satu rasa. Semoga SD 03, SD Negeri 03 Manyaran Kota Semarang semakin jaya dan luar biasa, diridhoi Yang Maha Kuasa, lebih maju. Amin Allahumma amin. Di Papua, pantun terakhir ya. Pulau Irian banyak burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng mau menambah? Nambah nih itu burung burung cendrawasih itu ya belakangnya Bumi Narse. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sugeng Riyadi dan juga Ibu Minarsi atas segala masukan, saran untuk kami SD Negeri Manyaran 03. Semoga menjadi catatan untuk kami meningkatkan segala sesuatu yang ada di catatan sehingga apa yang menjadi harapan kita semua menjadi sekolah yang baik, sekolah yang berprestasi akan bisa terwujud. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata dari pengawas yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Anda Lilis Mahardini. Kepada beliau, Ibu Dr. Anda Lilis Mahardini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Minarsi MPD, Bapak HM Sugeng Riyadi SPD MH, Bapak Sunardi beserta guru dan tenaga kependidikan serta UPS yang kami banggakan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Manyaran 03 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu asesor yang pada siang hari ini Bapak Korsatpen atau Bapak Korwil tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kesibukannya. Juga pada hari ini dan hari kemarin Bapak Korsatpen berada di Solo. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini visitasi akreditasi secara daring SD Manyaran 03 telah selesai dan dapat berjalan lancar, tak kurang suatu apapun. Kemudian kami menyampaikan terima kasih
kepada Bapak Sugeng dan Ibu Minarsi yang pada siang hari ini masih eksis dan sehat walafiat, tetap segar dan bugar sehingga bisa mendampingi memvisitasi SD Manyaran 03 ini dengan senyum full sayang, Pak. Kemudian kami juga mengharapkan kepada Bapak Asesor dalam hal ini tentunya setelah kita divisitasi kita punya harapan dan permohonan semoga hasil dari visitasi yang telah berlangsung selama 2 hari ini Bapak dan Ibu menggunakan kamera yang paling bagus sehingga hasil pemotretannya lebih indah dari aslinya. Berharap boleh nggih Bapak dan Ibu. Ya, boleh aja. Sehingga tahun kemarin memang kita mendapat 94. Maaf. 91 kemarin yang disampaikan Bunani salah. 9. Oh, nggih. Bapak dan Ibu 91 ya harapannya saya selaku mewakili keluarga SD Manyaran 03 semoga Bapak dan Ibu berkenan ya minimal kita 91 syukur lebih gitu Bapak dan Ibu sehingga kami benar-benar merasa senang dan puas dengan hasil ini. Sehingga kami juga tetap berusaha untuk tetap senantiasa meningkatkan prestasi baik itu siswa, guru, sekolah dan sebagainya. Dan kami juga untuk SD ini berharap semoga di hari lain kita bisa lebih berprestasi terutama di bidang non-akademik. Karena kita kemarin kejuaraannya baru setingkat di tingkat kota ya Bu, mudah-mudahan untuk tahun depan bisa sampai tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, saya berharap semoga Pak Sugeng dan Bu Minarsih tidak hanya sampai di sini perjumpaan kita dan kami berharap masih ada hubungan tali silaturahmi. Monggo Pak Sugeng dan Bu Minarsih apabila panjenengan tidak ke Semarang bisa mampir mungkin secara pribadi di rumah saya atau ke SD Manyaran 03 dan kita akan keliling kota Semarang mungkin belum pernah nggih mungkin sudah belum Pak Sugeng untuk jalan-jalan di kota Semarang. Oh iya. Mungkin sudah ya. Kalau jalan-jalan enggak pernah Bu, kalau mungkin sering. Iya iya. Nanti disediakan ya iwak manuk ya Bu ya. Oh nggih, wonten Pak. Manuk manyar. Itu Manyaran kan banyak manuk manyar. Ya, itu manyung. Manyung itu kenal di situ. Kepala manyung Pak, itu andalan kota Semarang. Mangut namanya Pak. Makanan khas kota Semarang. Juga lumpia. Kemudian bandeng, terutama itu bandeng. Kalau saya ke Demak itu seringnya saya ziarah ke Sunan Kalijogo. Aduh, monggo Binara. Apakah Bapak di dekat situ apa masih jauh Pak? Dekat Bu, itu tidak lebih dari 3 kilo dari situ. Dekat, kalau Bu Minarsih itu saya sering sekali lewat ke Gringsing, Bu. Lewat hanya lewat di Gringsing. Dekat rumah makan. Dekat rumah makan itu Bu. Ya, dekat Bu dengan situ. Iya, saya satu RW, Sendang Wungu namanya. Rumah makan apa itu ya Bu? Yang sebelah kanan itu. Pokoknya dekat rumah makan jejer-jejer Gringsing. Ya, sebelah kanan itu ya Bu ya. Ya, kalau sini kalian jalan. Nanti ngebel tak jemput. Oh iya, kalau saya pas ke sana tak ngebel Bumin ya Bu. Oke, siap. Kalau saya Kudus Ibu aslinya. Oh iya. Kudus di Pasar Kliwon itu. Karena kebetulan anak saya itu rumahnya Bu Mimin tuh tepi jalan ya Bu ya. Oh iya. Kan tidak di tengah jalan itu maksudnya. Betul, tidak di tengah bahaya itu. Ya, Madu Pramuka ya Bu. Ya itu satu desa dengan saya. Oh, satu desa. Wah, berarti
tinggal berhenti telepon ya Bu. Ya, Oke, oke. Anak saya kebetulan tinggal di Batang Bu. oh, Batangnya mana? Batang di Batang mana? Tambak Boyo. Oh, Tambak Boyo, Istimewa Reben. loh ini. Reben Sampai itu. katanya jawab. Nggak ada buayanya sana Bu. Reben itu Bu kecamatannya. Oke, Atau guru apa? enggak, anak saya enggak guru kok. Itu dulu kerja di QC-nya Moses, Bu. Moses. Oh, ya ya, air. Ya, Ya, kenal itu Bu. Ya, itu di sana anak air bersih saya. itu. Oh iya, ya. Gitu. Siapa namanya? Dan kalau di sana kan ada daerah rekreasi ya Bu, yang tinggi itu loh Bu, yang ada pabrik tehnya itu. Ya, Itu ya Pagilaran. Pagilaran. sama Pin ya Bu, nanti kita sama-sama Ya. ke mana Bu namanya? Pagilaran. Pagilaran. Jadi Pagilaran. rutenya itu kita ziarah dulu, terus Ya. muter di kota Semarang, terus kan ke Pagilaran. Madu. Terus makannya di dekatnya Bumin. Ada banyak itu rumah makan Bu Bengat. Ya. Kebetulan teman ada pengawas yang di sana Bu, tapi sudah sedo namanya Siapa? Surima. Sudah Oh iya, ngerti. Tahu kenal. Ya, kenal. Pak Joko nggih. Enggak Pak Joko. Ya. Ya, kebetulan kemarin kan saya anggota bendahara APSI. Saya takziah. Oh iya nggih. Saya waktu sedonya ke sana. Bendahara APSI. Ya, kami sangat akrab dulu teman sekolah itu. Teman sekolah. Nah, kok terus mau silaturahmi terus ya Bu? Ya ini mungkin agak panjang ya Bu. Ya mudah-mudahan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan akreditasi ini mungkin kurang memuaskan dalam melayani Bapak dan Ibu, dan sebetulnya kami ingin menghidangkan mangut Pak, tapi Bapak tidak bisa hadir ke sini sama Ibu. Mungkin di lain waktu, mungkin di lain waktu Bapak dan Ibu kula aturi pinarak di SD Manyaran 03 dan kami siap menghantar Bapak dan Ibu untuk ngicipi itu manyung. Di sini ada yang terkenal ya Bu, namanya Bufat itu Semarang, Bufat. Tapi ya itu Bu Wedes gitu. Ya, demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Lilis Mahadini selaku pengawas dan mewakili koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Semarang Barat. Betul apa yang dikatakan beliau, semoga tidak hanya berhenti di sini, tetap menyambung silaturahmi untuk kedepannya. Acara berikutnya yaitu prakata dari Kepala Sekolah. Pada yang terhormat Bapak Sunardi SPD, dipersilakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil musalim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kersane rodok podo nggih, Pak. Bapak dan Ibu tim asesor yang kami hormati dan saya banggakan, kami atas nama keluarga besar SD Manyaran 03 hanya ada dua kata yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bahwa hari ini selama 2 hari Bapak dan Ibu telah membimbing kami menunjukkan mana yang harus kita perbaiki, karena biasanya kita itu kalau melihat sesuatu sudah puas, tapi alhamdulillah pada hari ini dan didengarkan langsung
oleh teman-teman kami ada beberapa hal yang terkait dengan pengembangan dari awal proses sampai akhir di SD Manyaran 03 ini. Saya mengucapkan terima kasih atas motivasinya dan masukannya. Semoga teman-teman ke depan akan bisa lebih meningkatkan lagi baik di dalam pembelajaran maupun di dalam peningkatan mutu yang terkait dengan kegiatan di SD Manyaran 3. Saya yakin banyak kekurangan. Namun demikian, apabila kami merasa, oh ini kurang, insya Allah kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu tim asesor, bila mana apa yang kami sajikan, utamanya tentunya adalah penyajian data, kurang berkenan di hati Bapak, atau mungkin hasil wawancara dari satu dengan yang lain kurang pas. Itulah dinamika kehidupan menurut kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau tadi Bapak Ibu pengawas kami menawarkan manyung, kemudian sebetulnya di SD Manyaran ini budidaya ikan patin, Pak. Jadi kalau Bapak nanti kerso tindak ke Manyaran, ini ada ikan patin di kolam. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kami dengan teman-teman itu berusaha untuk yang pertama memperbaiki fasilitas sarana pembelajaran, yang kedua adalah fasilitas bermain yang berada di lingkungan sekolah sehingga anak itu akan merasa nyaman. Karena kalau yang terkait kekurangan ruangan itu adalah sudah menjadi ranah pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama keluarga besar SD Manyaran 03 ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Andaikan ada kebaikan, ada hal-hal yang baik, itu memang hasil kinerja dari teman-teman semuanya SD Manyaran 03. Dan andaikan ada kekurangan, itulah kemampuan saya sebagai leader yang memanage manajemen di SD Manyaran 03 ini. Kami punya moto, bersama kita bisa, bersatu kita maju. Kupat, apa? Oh, kupat janure tuwa manawi lepat nyuwun pangapura. Sama-sama. Lambi anyar tukune wonten irian. Waduh. Semoga ke depan SD Manyaran menjadi jaya. Irian jaya. Begitu Bapak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim asesor yang telah membantu kami di SD Manyaran 03 ini, dan mohon maaf segala kekurangannya. Dan tentunya sesuai dengan permohonan kami, semoga penilaian ini akan membuat kita menjadikan puas diri, tidak membuat puas diri, dan memang mohonnya bisa tetap bertahan pada posisi nilai A. Karena apa, Pak? Kalau itu nilainya B, itu akan menjadi beban saya pribadi karena besok saya akan lengser. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian acara penutupan dari awal hingga akhir sudah terlaksana. Tibalah penghujung acara, yaitu penutupan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan dengan doa. Dengan berakhirnya lagu Bagimu Negeri serta doa, maka berakhir pula kegiatan visitasi akreditasi tahap kedua gelombang 2 yang dilaksanakan secara daring di SD Negeri Manyaran 3
tanggal 10 hingga 11 Oktober tahun 2022 telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata, perilaku yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak, Ibu, tim asesor. Saya pribadi mohon maaf mewakili rekan-rekan guru, staf karyawan SD Negeri Manyaran 3 apabila selama dalam pelaksanaan visitasi banyak sekali kekurangan dari kami, saya pribadi dan juga rekan-rekan. Akhir kata mengucapkan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dadah semuanya. Dadah. Tiga bojone, Pak. Recording diputus. Rekaman putus rekaman.